Polisi telah mengamankan seorang wanita yang terekam meludahi Al-Quran sambil melantunkan ayat suci Al-Quran dengan kata-kata kasar. Dalam rekaman yang beredar, wanita tersebut tanpa busana, mengenakan kerudung hitam, melantunkan ayat suci sembari menyelipkan kata-kata bernada vulgar. Wanita tersebut diketahui merupakan warga Banyuwangi, Jawa Timur, dan kini telah diamankan polisi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, rekan Afla. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat sore Tribunus dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa kepolisian Polresta Banyuwangi menangkap atau mengamankan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun atau di bawah umur yang belakangan ini viral karena videonya yang diduga melecehkan Al-Quran tersebar di media sosial dan menjadi viral. Video tersebut sebenarnya sudah mulai beredar di media sosial sejak sekitar 2 minggu yang lalu atau sekitar pertengahan November, dan salah satu platform yang banyak mengunggah atau mendapat unggahan dari video tersebut adalah di platform X atau yang dulu disebut Twitter. Dan dari video yang beredar itu terlihat bahwa remaja perempuan itu menggunakan kerudung namun tidak menggunakan pakaian, dan video setengah badan itu muncul dengan berisi dugaan hinaan terhadap Al-Quran, karena dalam video tersebut remaja itu meludahi kitab suci tersebut, kemudian juga berpura-pura membaca Al-Quran tersebut tapi dengan disisipi kata-kata kotor begitu. Dan video tersebut mendapat banyak kecaman dari netizen. Banyak juga netizen yang waktu itu sekitar 2 minggu yang lalu meminta agar kepolisian bergerak mengusut dugaan kasus penistaan agama tersebut. Dan benar saja setelah belakangan ini terungkap bahwa perempuan tersebut merupakan remaja asal Kabupaten Banyuwangi atau tepatnya warga Kecamatan Genteng. Dan beberapa hari setelah video tersebut beredar dan viral, perempuan tersebut telah diamankan oleh kepolisian dan kasusnya telah dilimpahkan dari Polresta Banyuwangi ke Polda Jatim. Untuk saat ini memang perkembangan kasusnya termasuk juga update-update terbaru tentang motif-motifnya tengah didalami oleh penyidik di kepolisian tingkat provinsi tersebut. Begitu. Baik, rekan Afla, bisa dilaporkan bagaimana proses penangkapan pelaku yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah pelaku sempat melakukan perlawanan saat diamankan? Baik, jadi informasi yang kami terima memang pelaku ini atau terduga pelaku ini ditangkap beberapa hari setelah videonya viral, dan penangkapan itu dilakukan di Banyuwangi oleh penyidik dari kepolisian Polresta Banyuwangi atau dari unit Satreskrim. Dan dalam proses penangkapan tersebut memang informasi yang kami terima tidak terdapat perlawanan, dan tersangka menurut informasi yang kami terima juga diamankan atau dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan awal. Namun setelah itu kasus tersebut dilimpahkan ke tingkat kepolisian di atasnya atau di Polda Jatim, dan kasus itu memang tengah ditangani atau saat ini masih ditangani oleh kepolisian di Provinsi Jawa Timur. Memang kasus ini atau penangkapan ini baru beredar informasinya belakangan ini atau sekitar 2 hari terakhir. Dan setelah kami konfirmasi ke Polresta Banyuwangi, memang benar Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Ramasantama Putra membenarkan bahwa terduga pelaku ini telah ditangkap dan telah dilimpahkan kasusnya ke Polda Jatim. Namun memang terkait dengan motif, termasuk juga alasan remaja perempuan tersebut melakukan hal yang patut diduga sebagai pelecehan Al-Quran itu masih belum terungkap karena kasusnya juga telah dilimpahkan ke Polda Jatim. Namun polisi memastikan bahwa meminta masyarakat tidak resah karena memang kasus ini sudah ditangani, sudah diproses, terduga pelaku juga telah diamankan oleh kepolisian begitu. Baik, rekan Afla. Kemudian siapa identitas lengkap dari perempuan tersebut yang terlihat dalam video viral melecehkan Al-Quran ini? Baik, jadi informasi yang kami terima memang perempuan ini merupakan seorang remaja di bawah umur karena usianya masih di bawah 18 tahun atau tepatnya 17 tahun, dan merupakan
warga Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Namun soal informasi apakah video tersebut dibuat di rumahnya atau video tersebut dibuat di luar kota, memang kami belum mendapat informasi lengkap soal itu. Tapi memang ketika ditangkap, memang tersangka ini ditangkap di kediamannya atau di wilayah tempat ia tinggal, yakni di Kecamatan Genteng di Kabupaten Banyuwangi, dan ditangkap pada sekitar 24 November 2025 begitu. Baik, rekan Afla, bisa dilaporkan apa motif yang sedang didalami oleh pihak penyidik dari Polda Jawa Timur dan bagaimana proses penyidikan dilakukan? Baik, jadi bisa saya laporkan bahwa Polresta Banyuwangi di sini memang pada awalnya merupakan pihak yang menangkap dari terduga pelaku. Soal motifnya masih dalam proses pendalaman. Kami belum mendapat informasi detail terkait apa motif atau apa hal yang membuat perempuan tersebut melakukan dugaan pelecehan terhadap Al-Quran tersebut. Apakah ada motif keinginan pribadi atau ada desakan dari pihak-pihak tertentu? Memang belum ada penjelasan resmi dari kepolisian terkait hal itu. Saat ini penyidik di Polda Jatim juga masih mendalami kasus ini dan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait apa sebenarnya dugaan dari atau motif dari tersangka atau terduga pelaku ini dalam melakukan dugaan pelecehan terhadap Al-Quran itu, begitu. Baik, rekan Afla, apakah penangkapan dilakukan berdasarkan laporan video viral atau ada bukti tambahan? Baik, jadi menurut informasi yang kami terima dari kepolisian, memang penangkapan tersangka ini dilakukan beberapa waktu setelah video tersebut viral di media sosial atau di lebih tepatnya di media sosial Twitter atau X. Dan memang dari unggahan-unggahan yang kami baca melalui akun-akun yang ada di media sosial itu, banyak laporan yang menyebut atau menyampaikan keprihatinannya dan meminta agar aparat menangkap wanita yang ada di video tersebut. Namun memang menurut informasi yang kami terima, memang tidak ada laporan resmi dari kepolisian dari pihak-pihak tertentu, dan terduga pelaku ini atau wanita yang diduga melecehkan Al-Quran ini ditangkap setelah videonya viral, dan setelah itu ia dibawa ke kantor polisi dan tidak lama kemudian kasusnya dilimpahkan ke Polda Jatim, begitu. Baik, rekan Afla, bisa dilaporkan pesan apa yang disampaikan dari pihak kepolisian terkait penggunaan media sosial setelah insiden viral ini? Baik, jadi setelah adanya video viral dugaan pelecehan agama atau pelecehan Al-Quran ini, pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan menghindari hal-hal yang berbau muatan sara atau juga hal-hal negatif seperti yang dilakukan oleh remaja tersebut. Dan memang akhir-akhir ini kepolisian Banyuwangi memang gentol sekali untuk mengampanyekan gerakan bermedia sosial secara bijak dan sehat. Dan kampanye ini sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat atau warga supaya menggunakan media sosial itu untuk kepentingan-kepentingan yang baik. Dan sebenarnya penggunaan media sosial tetap dianjurkan untuk hal-hal yang positif, terutama untuk melaporkan hal-hal yang berhubungan dengan ketertiban masyarakat atau soal kejahatan yang bisa dilaporkan ke kepolisian melalui kanal-kanal yang ada. Dan Polresta Banyuwangi juga membuka aduan-aduan masyarakat terkait apapun itu, terutama terkait hal-hal yang mengganggu Kamtibmas ataupun yang berbau kriminal, untuk disampaikan secara langsung, termasuk melalui media sosial ataupun kanal-kanal pelaporan WhatsApp yang ada di Polresta Banyuwangi, begitu. Baik, rekan Afla, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.